Halo semuanya, balik sama gue Luis di Kineta Kadi. Oke, jadi sesuai request, tapi sebelum itu buat kalian yang nanyain soal headset, bersabar karena masih mengantri videonya. Nah, sekarang gue kebetulan lagi dapat kesempatan untuk nyobain keyboard terbaru dari Rexus. Nah, kalau ngomongin soal keyboard Rexus yang sebelumnya, yaitu si Daxa M71, bisa dibilang keyboard itu cukup sukses secara produk yang menurut gue udah cukup oke. Gue sudah sempat ngomong juga di review gue yang sebelumnya. Lalu ternyata juga cukup bisa banyak diterima oleh orang banyak karena banyak yang beli juga setahu gue. Dan kalau misalnya kalian pengen nonton soal review gue soal Daxa M71 kan bisa nonton di card yang ada di atas ini. Nah, kebetulan Rexus baru aja ngerilis sebuah keyboard mechanical yang namanya Daxa M84 Pro. Nah, keyboard ini punya layout total 75% atau 84 keys totalnya. Dan kalau misalnya kalian bilang mirip sama Keychron, ya tentu aja dia punya kemiripan karena layoutnya sama-sama 75% dan punya total 84 key. Dan sebenarnya kalau ngomongin layout, setahu gue itu nggak bisa dipatenin. Jadi kalau dibilang mirip, sebenarnya nggak masalah juga karena kalau ngomongin layout keyboard full size rata-rata punya jumlah key dan punya bentuk yang sama. Terus keyboard TKL juga punya layout dan jumlah key yang sama. Terus layout lain juga kurang lebih sebenarnya punya bentuk yang sama juga. Jadi kalau ngomongin dimirip-miripin, menurut gue itu terlalu terlalu lebay aja karena secara general layout itu bisa diimplementasikan di berbagai keyboard. Cuman kalau soal layout ini nanti akan gue mungkin bahas secara terpisah karena pembahasannya mungkin bakalan lebih panjang lagi. Nah, balik lagi ke keyboard ini, dari segi harga si M84 Pro ini punya harga yang sedikit lebih tinggi dibandingkan versi lamanya yaitu si M71. Nah, keyboard ini ada di harga 950 ribuan versus si M71 itu harganya ada di 850 ribu. Jadi bedanya itu sekitar 100 ribuan, dan menurut gue cukup make sense karena si M84 Pro ini punya jumlah key yang lebih banyak. Jadi anggap aja total atau cost production-nya itu lebih tinggi karena ya jumlah key-nya itu lebih banyak. Dan dengan harga 950 ribu itu kalian dapetin sebuah keyboard dengan layout 75%, wireless yang pakai Bluetooth 5, dan ada fitur-fitur lain yang nanti akan gue bahas, dan gue juga akan bahas lebih detail lagi soal typing feel-nya, build quality, dan segala macam nanti akan gue bahas lebih lanjut. Jadi kalian tonton terus baik-baik. Secara desain keyboard ini ya sama aja kayak keyboard dengan layout 75% atau 84 key lainnya. Pada dasarnya ya seperti biasa ini TKL tapi dirapetin aja dan jadilah layout 75% kayak gini. Paling yang bikin sedikit beda dengan keyboard layout 75% yang lain itu adalah case-nya aja. Ini mana dia menggunakan frame yang terpisah di bagian sampingnya. Jadi di bagian bawah dan atas itu case-nya itu terpisah. Di bagian bawah keyboard ini juga udah dibikin angled, tapi kalau kalian ngerasa kurang miring atau kurang tinggi, kalian selalu bisa tambahin magnetic fit dari bawaan keyboard ini. Dan gue sangat apresiasi hal ini karena fitur magnetic angled fit ini sebelumnya udah ada di M71 Pro dan ternyata fitur itu dibawa ke M84 Pro. Dan kalau misalnya kita pakai angled fit yang biasa ada di keyboard pada umumnya, itu lama-lama bisa makin loose atau makin longgar. Cuman untungnya di sini nggak kayak gitu. Untuk pilihan colorway atau opsi warna keycapnya itu ada dua, yaitu warna putih abu dan warna hitam abu. Dan keycap saya ini bahannya dari ABS yang tembus LED. Secara build sih keycapnya gue nggak bisa banyak komplain karena ya ini keyboard pabrikan juga. Jadi nggak bisa dibandingin sama keycap aftermarket yang biasanya lebih tebal, lebih rapi, dan lebih baik kualitas printingnya. Selain itu kita ada dapat ekstra keycap warna merah untuk escape dan enter yang bisa kalian ganti kalau kalian suka. Dan perlu kalian ingat juga kalau misalkan kualitas keycap yang warna merahnya itu bisa dibilang lebih rendah dibandingkan dengan kualitas keycap ABS dari bawaannya. Lalu untuk secondary functionnya juga di print di sini. Jadi segala media function dan sebagainya kalau kalian susah hafalin ya kalian bisa lihat langsung aja ke keyboardnya. Dari segi build quality sih menurut gue entah M71, entah M84 dan keyboard dari merek Indo lainnya sih kurang lebih build quality-nya sama persis karena jenis mount yang dipakai itu sama dan case-nya juga sama-sama dari plastik. Dan gue pribadi nggak ada komplain sama sekali soal build quality-nya. Lalu keyboard ini menggunakan interface USB-C yang tentu aja kabel braided-nya itu kita ada dapat kalau misalnya kalian pengen pakai di mode kabel atau kalian pengen nge-charge. Tapi yang menarik di sini adalah terdapat dua USB hub 2.0 yang bisa kalian pakai untuk colok dongle mouse wireless kalian atau peripheral USB apapun. Tapi perlu kalian ingat bahwa si USB hub ini cuma bisa dipakai di mode kabel aja. Sementara kalau misalnya kalian mau pakai di mode wireless, itu sayangnya USB hub ini sama sekali nggak bisa dipakai. Dan gue agak bingung aja karena kenapa harus ada USB hub di sini, karena gue rasa orang yang bakal beli keyboard ini adalah orang-orang yang bakalan pakai fitur wirelessnya aja. Dan ya meskipun kalau misalnya kalian mau pakai si USB hub-nya kalian bisa colok aja ke kabel, cuman ya hal ini agak sedikit membingungkan aja buat gue. Selain magnetic fit, kabel, dan ekstra keycap tadi, di dalam box ini kita ada dapat keycap puller, switch puller, manual book, dan 4 switch cadangan tergantung dari pilihan switch kalian. Untuk kapasitas baterainya si M84 Pro ini kapasitas baterainya ada di 3750 mAh. Dan dari Rexus sendiri mereka nggak ngeklaim dia bisa tahan berapa lama. Tapi kalau dari yang gue coba dari kondisi full itu gue pakainya sekitar 6-8 jam per hari. Itu nggak non-stop karena gue ada sempet nggak pakai keyboard.
Dan ini udah hari ke-10 dan baterainya juga masih belum habis. Jadi dari gue pribadi sih gue gak ada komplain soal baterainya karena menurut gue dan pemakaian gue ini udah cukup panjang. Lalu fitur yang udah wajib ada untuk semua anak keyboard zaman now itu adalah hot swap. And yes, keyboard ini support hot swap yang universal juga. Jadi kalian mau ganti mechanical switch apapun mulai dari Cherry, Otemu, Gateron, Durok, Novelkeys dan lain-lain, semuanya udah bisa dan dia udah 5 pin juga. Dan jadi kalau misalnya kalian mau ganti switch di keyboard ini udah sangat aman. Oke, sekarang ngomongin switchnya. Di sini gue cukup terkesan sama Rexus karena selain mereka ngasih opsi pilihan Gateron Brown, Red, dan Blue, tapi di sini mereka ngasih opsi Gateron Yellow juga sebagai switch defaultnya. Gateron Yellow ini memang salah satu switch linear favorit gue juga dan gue cukup nggak nyangka aja karena si Gateron Yellow ini harusnya nggak begitu populer untuk awam. Tapi untuk yang udah ngerti ya harusnya udah tahu si Gateron Yellow ini cukup eksis untuk switch linear karena memang smooth apalagi kalau udah di loop. Jadi ya hal ini cukup bagus karena buat kalian yang suka sama Gateron Yellow, kalian jadinya nggak perlu beli lagi switchnya secara terpisah karena berita bagusnya switchnya udah include sama keyboardnya sendiri. Untuk yang satu lagi gue udah dikirimin versi yang Gateron Red juga. Untuk Gateron Red sama Gateron Yellow itu bedanya apa? Dia bedanya cuma dari spring sama warna stemnya aja. Untuk yang Gateron Red itu dia springnya di 45 gram sementara Yellow di 50 gram. Jadi perbedaannya sebenarnya cuma sedikit. Cuman untuk yang versi Gateron Yellow dia itu lebih smooth dan lebih nggak wobble kayak si Gateron Red. Cuman kalau misalkan kalian prefer switch linear yang lebih ringan, kalian mungkin bisa cobain si Gateron Red aja. Cuman kalau gue pribadi prefer ke Gateron Yellow. Lalu kalau kalian lebih suka switch tactile atau clicky, kalian mungkin bisa cobain yang Gateron Brown ataupun Gateron Blue. Buat stabilizernya dia udah factory loop, cuman factory loopnya tipis jadi masih rattle. Cuma di kebanyakan keyboard pabrikan meskipun udah factory loop dia masih rattle. Jadi hal ini gue cukup paham karena di keyboard pabrikan hal ini cukup lumrah terjadi. Lalu buat keseluruhan tapping feel-nya buat gue keyboard ini secara overall nggak ada masalah sama sekali buat gue. Paling dari segi keycapnya yang menurut gue secara kualitas bisa dibilang sangat standar jadi bikin tapping feel-nya juga biasa-biasa aja gitu, nggak ada yang spesial. Cuman karena ini adalah keyboard pabrikan, jadi gue pribadi nggak ada masalah dan harganya juga cukup make sense menurut gue. Paling kalau misalnya kalian pengen ganti ke keycaps yang lebih bagus supaya tapping feel-nya lebih oke, ya kalian juga udah bisa karena stemnya sama-sama menggunakan MX stem. Oke guys, jadi sebelum gue masuk ke typing test, jadi Rexus itu juga mengincludekan yang namanya respect. Nah ini respect bahannya foam, di bagian atas ini fabric jadi cukup smooth di tangan dan foamnya juga fleksibel. Ini ya cukup empuk. Jadi kalau misalkan kalian pengen punya respect ini juga Rexus provide. Nanti semua linknya ada di deskripsi. Kalian bisa beli aja kalau misalnya kalian memang butuh yang namanya respect atau wrist rest.
Buat main game sendiri sih segala keyboard Bluetooth nggak pernah gue saranin untuk main game MOBA kayak Dota 2 karena delaynya itu cukup berasa. Tapi untuk game FPS atau game casual lainnya itu nggak ada problem sama sekali. Dan apapun pilihan switchnya semuanya nggak ada masalah untuk main game. Oke, jadi untuk kesimpulannya keyboard ini bisa dibilang adalah opsi yang cukup menarik dan bahkan menurut gue si M84 Pro ini bisa dibilang lebih appealing dibandingkan K2 yang kemarin itu pernah gue review. Dan kalau misalnya dibandingkan si M84 Pro ini menang dari segi tapping feel, lalu kualitas keyboardnya lebih oke dan harganya tentu aja juga lebih oke. Dan secara keseluruhan sih gue nggak punya komplain yang berarti banget soal si M84 Pro ini. Karena ya secara fundamental udah terpenuhi semua, mulai dari secara build quality udah cukup decent, lalu kualitas keyboardnya juga cukup decent, terus udah universal socket juga, terus wireless Bluetooth 5. Pilihan switchnya juga cukup berani dengan mengeluarkan si Gaton Yellow. Dan intinya sih untuk harga 950.000 keyboard ini bakal oke buat kalian yang nyari keyboard dengan layout 75% atau 84 key. Karena kalau misalkan kalian nggak membutuhkan layout 84 key atau kalian merasa si M84 Pro ini kebesaran, mungkin kalian bisa ke yang versi lebih kecilnya yaitu si M71. Jadi itu balik lagi ke kebutuhan kalian butuh keyboard dengan layout seperti apa. Oke, jadi gue rasa itu aja yang bisa gue bahas untuk video kali ini. Seperti biasa, kasih tau gimana pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Like dan share jika bermanfaat, lalu follow semua sosial media kami di Facebook dan juga Instagram. Lalu join komunitas kami juga di Facebook dan juga line open chat, semua linknya ada di deskripsi. Yang terakhir, jangan lupa subscribe. Gue Luis dari Kerenget Akadi. Sampai jumpa di video berikutnya.